Menengok Pura Linggasadara Bhikkha, pura Hindu di tengah perkampungan Muslim. Lokasi pura itu ada di lembah sungai, kiri kanannya adalah rumah penduduk yang padat, bahkan tembok batas sebelah selatannya adalah komplek perumahan. Bangunan pura itu berdiri di atas tanah dengan luas kurang lebih 3 are. Sekeliling pura dipagari tembok batu bata dengan tinggi 1,5 meter. Aneka tanaman tumbuh subur di sekitar pura. Sebuah pohon tua yang dibungkus kain poleng berdiri kokoh di samping pintu masuk. Keberadaannya bagaikan penjaga yang mengucapkan selamat datang pada siapa saja yang berkunjung. Di dalam pura terdapat 3 area yang dipisah dengan tembok bata. Area pertama adalah halaman pura yang biasa dikenal dengan Jabe Pura, sebuah kawasan yang difungsikan sebagai balai pertemuan. Kedua, sebuah kawasan dengan sumber mata air atau beji yang merupakan tempat pensucian. Dan yang ketiga adalah kawasan inti atau biasa disebut Jeroan Pura. Di Jeroan Pura ini terdapat sedikitnya 5 pelinggi pengayengan. Ada Majapahit, Gunung Rinjani, Batu Bolong, Lingsar, dan Gunung Pengsong. Bergeser ke pojok selatan terdapat goa dengan panjang 7 meter. Di sebelah atas mulut goa, ornamen berupa patung Garuda Wisnu Kencana nampak mengawasi setiap orang yang hendak masuk ke dalamnya. Di ujung goa terdapat tempat pemujaan dengan aneka sesajen, dan tepat di belakang tempat pemujaan itu terdapat celah dengan mata air yang melimpah. Suasana di dalam pura sangat hening. Memasuki pura itu seolah kita sedang berada di dunia lain. Suasana sendu dan tenang seakan merasuki batin semua peserta. Tidak banyak yang mengetahui tentang asal-usul pura itu. Informasi kapan dibangun dan siapa yang membangun tidak dapat kami temukan. Pemangku yang biasanya mengelola pura pun tidak kami jumpai. Namun, Infonusa berkeyakinan inilah pura tua yang sepertinya merupakan salah satu situs peninggalan kerajaan Karangasem Sasak. Hal ini Infonusa dasarkan pada sebuah kisah tentang datangnya seorang raja Karangasem Bali ke Lombok, Igade Parimarta, yang mengutip ecek dalam Lombok abad 19 menyebutkan, pada tahun 1824, Karangasem Bali diserang oleh Raja Buleleng, I Gusti Pahang. Raja Karangasem yang bernama Lanang Karangasem karena terdesak harus menyingkir ke Lombok. Di Lombok, mengutip Profesor Dr. A.A. Gade Putra Agung dalam peralihan sistem birokrasi dari tradisional ke kolonial oleh adiknya I Gusti Ayu Karang atau Cokorda, seorang raja perempuan Karangasem Sasak. Gusti Lanang Karangasem diberi tempat di Rembiga, sebuah desa yang berada di sebelah utara istana Karangasem Sasak. Tidak berselang lama, Lanang Karangasem berhasil merebut kembali istananya dari tangan I Gusti Pahang. Namun, nasib mungkin menginginkan jalan hidup Lanang Karangasem harus berakhir di Lombok. Pada 1827, atas tuduhan agamya gamana, Lanang Karangasem harus kembali menyingkir ke Rembiga. Di Karangasem, tahtanya telah diambil oleh sepupunya, I Gusti Bagus Karang. Di Rembiga, Gusti Lanang Karangasem membangun pemukiman bersama pengikut setianya. Pada 1837, Gusti Lanang Karangasem berusaha membujuk Raja Karangasem Sasak, Cokorda, untuk membantunya dalam merebut kembali tahtanya di Karangasem. Namun Cokorda yang juga merupakan saudaranya itu tidak bersedia membantu. Karena kesal, Lanang Karangasem akhirnya mencoba membujuk Raja Mataram, anak Agung Ketut Karangasem, agar bersedia membantunya menghancurkan kedudukan Cokorda. Raja Mataram yang memang sejak awal menyimpan api persaingan dengan Karangasem Sasak menyanggupi usulan Lanang Karangasem. Maka pada 1837 meletuslah perang antara Lanang Karangasem yang dibantu Mataram dengan Cokorda, Raja Karangasem Sasak. Dalam serangan Mataram yang pertama itu dilaporkan Gusti Lanang Karangasem tewas.
Perjuangannya melawan Cokorda dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Ida Ratu. Dan kelak, sejarah mencatat Mataramlah yang memenangkan perang saudara itu. Anak Gusti Lanang Karangasem, Ida Ratu, walaupun sempat menjadi raja di Karangasem Sasak di kemudian hari, riwayatnya tamat juga di tangan Mataram. Sepertinya, sejak kedatangan pertama Lanang Karangasem di Rembiga tahun 1824, Rembiga telah menjelma menjadi permukiman Bali. Dan seperti lazimnya, kampung di Bali keberadaannya sebuah pura sebagai tempat pemujaan merupakan suatu keharusan. Keberadaan Pura Linggasana ini cukup menjadi petanda bahwa Gusti Lanang Karangasem beserta penduduk Bali lainnya pernah hidup dan menetap di Rembiga.